Geri, pasukan elit Israel ketakutan melihat neraka jahanam di Gaza. Serdadu pasukan elit Israel dari Brigade Golani menceritakan pertempuran pertama mereka di Shuyayah Timur, sebelah timur kota Gaza. Kepada koresponden Koran Marif dikutip dari laman Info Palestina, serdadu itu mulai menguraikan apa yang mereka alami selama di Shujaya. Mereka melihat semua yang ada di Shujaya seperti neraka jahanam. Para pejuang Gaza telah menunggu di Shujaya. Mereka menembaki tentara Israel. Pertempuran saat itu terjadi dalam waktu cukup lama. Dalam pertempuran itu, serdadu Israel kehilangan 16 anggota termasuk seorang komandan tertinggi dalam komandan tempurnya. Pada malam pertama operasi, mereka menyerbu sebelah timur Shujayah, khususnya wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun mereka mendapat perlawanan dari para pejuang Gaza. Kami ditembaki dengan senjata, ada juga senjata otomatif dan roket RGB. Sejumlah perwira Zionis mengatakan mereka memerangi pasukan perlawanan yang tidak kelihatan. Para prajurit Gaza datang dan pergi dari tempat dan ke tempat yang mereka tidak ketahui. Mereka masuk satu terowongan dan keluar dari terowongan yang lain. Serdadu yang lain mengatakan, ia beserta teman-teman yang lain suatu ketika akan menyerbu ke salah satu rumah yang dianggap kosong. Namun ternyata di dalamnya dipenuhi kelompok bersenjata hingga terjadi baku tembak. Akhirnya kami melarikan diri, yang bisa melarikan diri sementara yang lainnya mati dihabisi. Mencekam, tentara Israel bakar diri karena trauma ikut perang Gaza. Seorang tentara Israel berusia 26 tahun membakar dirinya sendiri akibat menderita stres setelah ikut dalam perang Gaza. Tentara tersebut bernama Itzik Saidian. Dia disebut datang ke sebuah yayasan khusus menangani tentara korban perang di dekat Tel Aviv dan menyiram dirinya dengan cairan mudah terbakar dan menyalakan api. Itu karena tekanan psikologis yang signifikan, kata militer Israel pada Selasa. An segera dilarikan ke unit perawatan intensif rumah sakit Tel Hashomer dekat Tel Aviv setelah kejadian berlangsung. Ia saat ini dalam kondisi kritis dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Insiden pembakaran Saidian terjadi pada malam peringatan Israel untuk veteran perang. Kejadian itu memicu kontroversi mengenai dukungan pemerintah terhadap tentara korban perang, terutama yang mengalami dampak psikologis dan jarang diperhatikan. Saidian diketahui menderita post-traumatic stress disorder atau PTSD akibat pengabdiannya selama perang antara Israel dan kelompok Hamas Palestina di jalur Gaza. Dalam perang itu, sekitar 2.250 orang Palestina dilaporkan dihabisi Israel, sebagian besar merupakan sipil. Di sisi Israel, sebanyak 75 orang yang sebagian besar merupakan tentara tewas dalam perang tersebut. Dia kerap melihat hal-hal mengerikan dan tidak ada yang merawatnya, kata saudara laki-laki Saidian, Avi Saidian, seperti dikutip AFP. Perdana Menteri Israel mengatakan ia sangat terkejut dan bertekad untuk melakukan reformasi total dalam cara kita merawat para tentaranya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengumumkan akan membuka penyelidikan untuk mengetahui motif atau peristiwa tragis ini. Ia juga berjanji untuk secara substansial meningkatkan perhatian terhadap tentara yang menderita gangguan psikis pasca perang. Israel menerapkan wajib militer terhadap para pemuda mulai 18 tahun. Warga perempuan wajib menjalani wajib militer selama 2 tahun, sementara pria selama 2 tahun 6 bulan. Pernyataan Sekjen Hizbullah yang bikin gempar. Amerika Serikat dan Zionis jelmaan setan perlu dibasmi segera mungkin. Sekjen Hizbullah Lebanon Syahid Hassan Nasrallah pada Selasa di malam kelima menegaskan jihad kami adalah menyeru kepada perlawanan menyeluruh. Hari ini dan di saat sekarang ini, Amerika Serikat dan rezim Zionis adalah jelmaan setan dan perang ini akan terus berlanjut.
Beliau menyampaikan hal itu setelah sebelumnya menjelaskan bahwa sanksi ekonomi adalah sebuah perang dan bersabar atasnya merupakan jihad, dilansir Pars Today. Perlawanan atas sanksi juga adalah sebuah jihad. Musuh melancarkan beragam perang terhadap Hizbullah. Oleh karena itu, perang-perang itu harus dihadapi dengan berbagai cara, imbuhnya. Ia juga menambahkan, musuh sudah memperkirakan akan menyerah dan runtuh. Akan tetapi, jawaban rakyat di masa pemilu sangat mematikan dan berhasil membuat musuh putus asa, terutama setelah 3 tahun lalu Lebanon diblokade secara ekonomi. Kini saatnya kita akan membalas apa yang telah dilakukan oleh Zionis, ungkapnya. Sementara itu, sebelumnya kelompok Hizbullah mengatakan segera menyerang industri gas alam lepas pantai milik Israel. Namun hal itu tidak akan terjadi jika negara Yahudi itu menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Beirut. Hal itu terungkap dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu kemarin menunjukkan rekaman drone dari kapal dan platform produksi yang terlibat dalam penyerapan deposit gas lepas pantai besar-besaran Israel. Video yang juga menunjukkan koordinat untuk setiap lokasi yang ditampilkan dimulai dengan kata-kata dari pidato baru-baru ini oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Sengketa wilayah meningkat setelah kapal terapung Energin tiba di Karish pada bulan Juni lalu. Kapal tersebut merupakan kapal produksi penyimpanan dan juga pembongkaran. Karish merupakan ladang yang terletak sekitar 90 km barat Haifa dekat pengembangan gas Leviathan dan Tamar. Israel diperkirakan Karish bisa menampung lebih dari 1,8 triliun kaki kubik bahan bakar. Sementara itu, Yerusalem Barat bersikeras bahwa blok Karish terletak sepenuhnya di dalam zona ekonomi eksklusif Israel, seperti yang diakui oleh PBB, dan tidak tunduk pada sengketa maritim antar negara-negara tersebut. AS sendiri saat ini sedang menengahi negosiasi antara Lebanon dan Israel agar tidak terjadi eskalasi yang lebih besar.